Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadjahau, perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Pangestu dengan NIM 22002115 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang ada pada modul 1 pada mata kuliah bahasa Mandarin yang mengenai tentang sejarah muncul dan berkembangnya bahasa Mandarin. Baik, langsung saja. Awal mula munculnya bahasa Mandarin adalah dari kawasan sepanjang utara dan barat daya Cina. Dialek dari kawasan utara Tiongkok ini bisa disebut Putonghua atau Guoyu seiring berjalannya waktu. Putonghua menjadi bahasa resmi negara Cina, sedangkan Guoyu dijadikan bahasa resmi negara Taiwan. Putonghua juga menjadi satu dari 4 bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Singapura. Bahasa Tionghoa memiliki 200 variasi bahasa yang tersebar di seluruh negara. Dari 200 bahasa, kemudian dikelompokkan menjadi 13 kelompok dialek. 7 dari 13 dialek yang digunakan oleh masyarakat antara lain adalah bahasa Mandarin, yaitu Yue, Xiang, Min, Kan, Wu, serta Hakka. Kata Mandarin biasa digunakan untuk mendeskripsikan atau bahasa Tionghoa atau juga bahasa Mandarin. Dalam bahasa Inggris, kata Mandarin merupakan kata serapan dari Portugis. Mandarin yang awalnya atau yang asalnya berasal dari bahasa Melayu. Dalam konteks sejarah, pengertian dari kata Mandarin secara harfiah adalah sebutan orang asing kepada para pembesar, misalnya para dinasti Qing. Pembesar meliputi penjabat, bangsawan, serta anggota kerajaan dari dinasti Qing. Para pembesar dari dinasti Qing pada zamannya memang selalu disebut sebagai Mandarin. Para Mandarin atau pembesar Manchu ini memiliki struktur bahasa dan aksara yang kemudian penulisan atau penyebutannya menjadi Mandarin. Dan sebagai salah satu bahasa tertua di tahun 2010 tercatat sebanyak 155 juta orang telah menjadi penutur asli bahasa Mandarin. Angka tersebut sangatlah besar jumlahnya. Ini karena bahasa yang digunakan adalah bahasa ibu atau bahasa asal yang berbeda dengan bahasa Inggris dengan bahasa internasional. Meski begitu, Mandarin tak menggunakan alfabet. Bahasa Mandarin mempunyai aksara sendiri, yakni aksara Mandarin, yang karakternya sangat berbeda dengan alfabet pada umumnya. Karena itu, umum untuk dapat menguasai bahasa Mandarin secara menyeluruh. Non-penutur asli pun harus mempelajari 3.000 karakter aksara Mandarin. Bahasa Mandarin berasal dari bahasa Tionghoa kuno yang berkembang di wilayah Sungai Kuning di Tiongkok sekitar 3.000 tahun yang lalu. Bahasa Tionghoa ini kemudian berkembang menjadi beberapa dialek yang berbeda-beda di tiap wilayah, khususnya di wilayah Tiongkok. Bahasa Mandarin mulai berkembang menjadi bahasa resmi Tiongkok pada dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 dan juga dinasti Qing pada tahun 1644 dan sampai 1912.
Dan selanjutnya bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa asing yang terdapat di Indonesia. Kedudukan bahasa Mandarin yaitu sebagai bahasa asing di Indonesia yang telah ditetapkan dalam Seminar Politik Bahasa pada tahun 1990 yang menyatakan bahwa bahasa Mandarin tersebut merupakan bahasa asing dan bukan bahasa daerah. Bahasa Mandarin memiliki sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Pengajaran bahasa Mandarin di Indonesia mulai pada abad ke-20, yaitu dengan berdirinya sekolah berbahasa Mandarin yang dibentuk oleh perkumpulan Tionghoa, Hoi, dan Hoan atau THHK Batavia pada tahun 1901. Keberadaan perkumpulan ini membantu penyebaran bahasa Mandarin di antara masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pada permulaannya, pembelajaran bahasa Mandarin diperuntukkan bagi anak-anak keturunan Tionghoa. Meski sejarah bahasa Mandarin di Indonesia sebagai merupakan bahasa Mandarin yaitu merupakan bahasa bawaan, nyatanya bahasa Mandarin kemudian dipelajari oleh sebagian non-Mandarin yang awalnya pengajaran Mandarin dimulai dari atau dikerahkan untuk keperluan pembangunan Indonesia. Mandarin kemudian dianggap sebagai alat yang digunakan dalam pembangunan bangsa serta negara. Selain itu, bahasa Mandarin juga memegang peran penting sebagai kontrol budaya untuk menyaring budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Mandarin merupakan sebuah kelompok dialek Cina Sinitik. Ini merupakan bahasa resmi Cina dan juga digunakan secara luas di Taiwan serta Singapura. Mandarin merupakan bahasa tonal dengan 4 nada dasar. Nada yang berbeda dapat mengubah arti kata. Nada sangat penting untuk komunikasi yang tepat dalam bahasa Mandarin. Menguasai bahasa atau menguasai nada pada bahasa Mandarin dapat menjadi tantangan yang bagi penutur asing. Mandarin memiliki struktur yaitu kalimat subjek, kata kerja, dan objek. Tidak ada konjungsi, kata kerja, atau tenses dalam bahasa Mandarin. Selanjutnya, bahasa Mandarin juga mempelajari pola tata bahasa yang membantu dalam mendalami kalimat yang bermakna. Contohnya pada kalimat she dan juga pada pola kalimat de. Mandarin memiliki beberapa dialek yang dapat digunakan di berbagai daerah. Dialek yang utama termasuk Mandarin Utara, Selatan, dan juga Barat. Dialek mungkin memiliki perbedaan dalam pengucapan serta kosakata standar Mandarin didasarkan pada dialek Beijing. Mandarin menggunakan karakter Cina dalam sistem penulisannya. Karakter Cina mewakili kata atau ide. Ada lebih dari 50.000 karakter dalam penulisan karakter Cina. Dan dapat digabungkan untuk membentuk kata atau frasa baru. Dan selanjutnya, mempelajari bahasa Mandarin dapat membuka pintu pasar serta ekonomi terbesar di dunia ini, meningkatkan pemahaman budaya, serta memfasilitasi komunikasi dengan penutur bahasa Cina secara global. Serta kemahiran bahasa Mandarin menawarkan peluang karir yang beragam dan mendorong pertumbuhan pribadi. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kurang dan salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 谢谢